di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang berubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Okay? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Benarkah tafsiran bebas si Pendeta Ramke ini dari Advent hari ke-7 ini? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Mari saya jelaskan tentang kesesatan berpikir gereja Masehi Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 seringkali mengklaim dirinya sebagai gereja sisa atau remnant church, yang mereka artikan sebagai gereja sejati yang tetap setia pada perintah Allah, terutama dalam hal pemeliharaan Sabat hari ke-7 atau hari Sabtu. Tetapi, klaim ini seringkali menjadi subjek kritik dan perdebatan teologis, terutama dari perspektif gereja Katolik dan perspektif denominasi Kristen Protestan lainnya. Berikut ini saya mau jelaskan argumen-argumen mengenai penyimpangan teologis Masehi Advent hari ke-7. Yang pertama, tentang mayoritas dan konsep keturunan yang lain dalam Alkitab. Salah satu argumen utama yang dikemukakan Advent hari ke-7 adalah bahwa gereja Katolik sebagai gereja dengan jumlah jemaat terbesar di dunia dan memiliki sejarah panjang sebagai institusi dominan di era abad pertengahan, tidak bisa dikategorikan sebagai the remnant church atau keturunan yang lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Wahyu bab 12 ayat 17. Ayat ini menyebutkan bahwa keturunan yang lain adalah mereka yang tetap memegang hukum-hukum Allah. Sebagai perbandingan, gereja Katolik justru dianggap oleh mereka tidak mengikuti hukum-hukum Allah karena dikatakan telah mengubah 2 dari 10 perintah Allah. Yang pertama, gereja Katolik disebut telah menghapus perintah kedua yang melarang penyembahan patung, serta mengubah hukum Sabat dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Nah, perubahan ini dikaitkan dengan sejarah gereja Katolik, khususnya peran Kaisar Romawi Konstantinus
yang pada tahun 321 Masehi mengeluarkan dekret yang menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah bagi umat Kristen. Poin ini menjadi landasan utama bagi Advent hari ke-7 dalam menuduh gereja Katolik sebagai sesat. Mereka meyakini bahwa perubahan dari ibadah Sabtu ke Minggu adalah upaya untuk menyelewengkan hukum Allah, yang dalam 10 perintah Allah menetapkan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat. Nah, tetapi di dalam ajaran gereja Katolik, hari ibadah yang utama memang jatuh pada hari Minggu, karena hari itu merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketetapan ini dilakukan sejak zaman gereja perdana, dan dilaksanakan oleh seluruh gereja apostolik, gereja Timur Asilia, gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Timur, dan gereja Katolik. Bahkan, ini diikuti oleh aliran-aliran gereja Protestan mainstream. Bagi umat Katolik, ini adalah alasan yang lebih besar dibandingkan perintah dalam Perjanjian Lama mengenai Sabat, sehingga merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah lebih besar daripada perintah dalam Perjanjian Lama mengenai Sabat. Nah, terkait tuduhan Katolik menyembah patung, itu hanyalah ketidakpahaman Advent hari ke-7 memahami Alkitab. Tuhan melarang membuat patung untuk disembah. Itulah yang namanya berhala, dan itulah inti dari 10 perintah Allah tersebut, yang perintah kedua. Karena Tuhan justru menyuruh Musa untuk membuat patung ular tembaga. Apakah itu untuk disembah? Tentu saja bukan. Karena patung itu digunakan untuk keperluan penyembuhan orang Israel yang dipatuk ular berbisa, supaya beroleh kesembuhan hanya dengan menatap ke arah patung ular tembaga itu. Tuhan juga memerintahkan Musa membuat 2 patung kerub yang ditempatkan di atas penutup tabut perjanjian. Apakah 2 patung kerub itu untuk disembah? Tentu saja tidak. Tuhan juga memerintahkan Salomo membuat patung kerub di bait Allah yang dibangunnya. Sekali lagi, apakah itu untuk disembah? Tentu saja tidak. Jadi bisa kita lihat, disitulah letak ketidakpahaman Advent hari ke-7, dan juga banyak denominasi Protestan lainnya terkait patung. Dikiranya semua patung yang dibuat itu untuk disembah. Padahal yang dilarang Tuhan Allah adalah membuat patung untuk dijadikan berhala, membuat patung untuk disembah. Itu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Jika patung dibuat untuk keperluan doa, atau untuk keperluan ibadah, seperti patung ular tembaga dan patung kerub, tabut perjanjian yang dibuat oleh Musa, atau patung itu dibuat untuk menghias rumah ibadat, seperti patung kerub di bait Allah yang dibangun Salomo, tentu saja boleh. Anda bisa melihat juga, misalnya, ada patung Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah patung pahlawan Indonesia, proklamator Indonesia. Apakah patung itu digunakan untuk disembah? Saya kira bukan. Itu digunakan untuk menghormati pahlawan proklamator bangsa kita. Satu lagi contoh yang ekstrim Pak Pendeta, ini adalah patung Martin Luther yang ada di kota Dresden, Jerman. Nah, pasti yang membuat ini bukan orang Katolik, pasti orang Protestan. Nah, apakah patung ini digunakan untuk menyembah Martin Luther oleh para Protestan? Pasti tentu saja tidak jawabannya. Mereka pasti bilang tidak. Pasti mereka bilang, kami membuat patung ini untuk menghormati sosok Bapak Reformasi gereja, bukan untuk disembah. Iya kan? Disitulah letak ketidakpahaman Advent hari ke-7. Disitulah letak kebodohan mereka. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.